Adik, selamat datang di ibadah Minggu pagi 15 November 2020. Semoga adik-adik di minggu hari ini sehat selalu dan ceria ya untuk mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti. boleh sambil dikirim ya gerakannya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau masih bisa memberkati ibadah komisi anak ini. Kiranya Kau memimpin kami dari awal hingga akhir, dan apa yang diajarkan oleh kakak pembina bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kasih Engkau dengan kata Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai belajar mengenai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin belajar mengenai firman-Mu Tuhan dalam sekolah minggu di tanggal 15 November 2020 ini Tuhan. Kiranya Kau mau ya Bapa, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya
ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar tentang Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Ini adalah tentang persahabatan kedua orang bangsa Israel, yaitu Deborah dan Barak. Nah, pada zaman itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Kanaan, sebuah bangsa yang besar. Bangsa Kanaan itu. Ini ilustrasinya. Nah, mungkin adik-adik ingat ya, kita juga sebagai bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, keadaannya seperti itu ya adik-adik. Mereka bangsa Israel pada saat dijajah bangsa Kanaan itu, mereka satu menjadi budak, kedua mereka mau makan susah kan ya. Kemudian mau melakukan kegiatan lain itu susah ya. Bahkan kalau di gambar ini bisa dilihat, mereka sebagai budak mungkin juga dipukuli ya. Kalau mereka salah ya. Jadi mereka merasa sedih, dan karena itu mereka berdoa kepada Tuhan untuk bisa bebas dari bangsa Kanaan. Nah, kemudian Tuhan mengutus seorang perempuan yang bernama Deborah. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, siapa sih Deborah ini? Deborah ini adalah seorang hakim dan nabiah. Bisa lihat ya. Ini adalah Deborah ya. Nah, Deborah itu seorang hakim dan nabiah pada zaman itu. Adik-adik mungkin tahu ya, hakim tugasnya itu menyelesaikan kalau ada satu masalah ya. Kalau Deborah sebagai nabiah itu adalah maksudnya utusan Tuhan yang diperintahkan
untuk memberitahukan firman Tuhan ke bangsa Israel pada saat itu. Biasanya kalau kita menyebut untuk laki-laki adalah nabi, sedangkan karena Deborah adalah seorang perempuan, Deborah ini adalah seorang perempuan, dia disebut sebagai nabiah. Nah, kemudian ada satu orang lagi. Nah, siapa sih? Nah, ini adalah Barak. Siapa sih Barak itu? Ia adalah panglima besar bangsa Israel. Panglima perang dia ya. Biasanya panglima perang itu membawa tameng, kemudian naik kuda, terus dia memimpin perang ya. Adik-adik, Deborah dan Barak ini mereka berteman ya. Deborah yang sebagai hakim dan nabiah ini adalah seorang pemberani. Nah, dia mengajak Barak, panglima perang, untuk maju melawan bangsa Kanaan. Tadinya Barak ini ragu untuk maju berperang ya adik-adik. Namun Deborah memberi semangat seperti di gambar ini ya, dan menguatkan Barak bahwa dengan bersama, jika mereka bersama maju untuk berperang, pasti mereka bisa mengalahkan bangsa Kanaan tadi ya. Nah, akhirnya Barak ini setuju untuk ikut berperang bersama Deborah melawan bangsa Kanaan adik-adik. Pada akhirnya mereka maju berperang dan bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Adik-adik, mari kita belajar seperti Barak dan Deborah yuk. Berteman tanpa membeda-bedakan jenis kelamin antara laki dan perempuan, ataupun membedakan status dan pekerjaan, ataupun kaya atau miskin. Karena ternyata ketika mereka, Barak dan Deborah bekerja sama, mereka diberkati Tuhan dan mampu mengalahkan bangsa yang besar atau bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, kalau kita punya teman dan sahabat, yuk kita saling kasih semangat dan juga saling mendoakan dan saling menguatkan, sehingga kita bisa memberkati teman atau sahabat kita. Selamat menjadi teman yang memberkati. Dan jangan lupa adik-adik, kita ada satu ayat emas yang dihafalkan, yaitu dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu
Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu online ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. Bisa ditiru ya gerakannya adik-adik. Adik-adik, demikian ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita damai sukacita. Amin teman-teman.